Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana wa li ummatina fi bukurina ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan membaca dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'ah yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Kinani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ketiga dalam adab-adab seorang santri atau adab-adab seorang murid. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi adabil muta'allim, dalam adab-adab seorang santri. Qala wa fihi thalathatu fusul, dan di dalam pembahasan adab seorang santri ini ada 3 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama adalah fi adabihi fi nafsihi, adab seorang santri dalam dirinya sendiri. Itu bagaimana hendaknya seorang santri memperhatikan hal-hal yang akan beliau sampaikan, yang hal-hal tersebut berkenaan dengan dirinya sendiri, berkenaan dengan hatinya sendiri, berkenaan dengan tubuhnya sendiri. Wa huwa 'asyratu anwa'in, dan dia ada 10 jenis. Maka kita akan membaca mata yassaralana, apa yang Allah mudahkan untuk kita membacanya, dari 10 jenis adab-adab seorang santri pada dirinya ini. Qala al-awwalu, yang pertama, an yutahhira qalbahu, seorang santri harus mensucikan hatinya, min kulli gishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin, dari setiap ghish, setiap bentuk kecurangan, wa danas, setiap bentuk kotoran, ghil, setiap bentuk pengkhianatan, wa hasad, setiap bentuk hasad, su'i aqidah, buruknya keyakinan, wa khuluq, juga buruknya akhlak. Liyasluha bidzalika, supaya menjadi layak ya hatinya dengan hal tersebut, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa hifdhihi, dan menerima dan menghafal ilmu, walittila'i, dan melihat atau mempelajari ala daqa'iqi ma'anihi, dari makna-makna yang tersembunyi, wa haqa'iqi ghawamidhihi, dan hakikat dari hal-hal yang tidak terlihat. Fa innal ilma, karena sungguhnya ilmu, kama qala ba'dhum, sebagaimana perkataan sebagian ulama, salatus sirri, ilmu itu ibarat salat yang tersembunyi, wa ibadatul qalbi, juga ibadah hati, wa qurbatul batini, dan taqarrub yang sifatnya batin, yang sifatnya dari hati. Wa kama la tasihhu salatu, dan sebagaimana tidak sah salat itu.
allati hiya ibadatul jawarih adh-dhahirah, yang mana salat itu adalah ibadah anggota tubuh yang terlihat. Illa bi taharatil zahir, kecuali dengan sucinya bagian tubuh yang terlihat, minal hadasi wal khabas, dari hadas ataupun najis. Fakadzalika, maka demikianlah, la yasihul ilmu, tidak sah ilmu itu, alladzi, yang mana ilmu itu, huwa ibadatul qalbi, adalah ibadah hati, illa bi taharatihi, kecuali dengan sucinya hati tersebut, an khabithin, dari an khabithis sifati, dari najisnya atau kotoran-kotoran dari sifat-sifat yang ada, wa hadathi masawil akhlaqi wa radi'iha, dan juga hadas buruknya akhlak dan ketercelaannya. Maka adab yang pertama, hendaknya bagi seorang penuntut ilmu ketika dia berazam, memantapkan dirinya untuk menampaki jalan ilmu, untuk mempelajari ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, dan Rasulnya kepada sahabatnya, sahabatnya kepada muridnya, dan seterusnya sehingga kita, maka yang diperhatikan adalah mensucikan hati dari berbagai macam penyakit hati. Dan beliau menyebutkan di antara penyakit hati yang cukup membahayakan bagi hati, di antaranya adalah bentuk ketidakjujuran dalam berbagai hal. Ketidakjujurannya kepada Allah, ketidakjujurannya kepada manusia, ketidakjujurannya kepada diri sendiri. Ya. Maka segala macam bentuk ketidakjujuran kita, maka ini adalah hal yang buruk yang mengotori hati. Maka hendaknya kita jujur dalam hal apapun. Jujur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jujur kepada manusia yang lainnya ketika berbicara, ya. Dan juga jujur kepada dirinya sendiri, ya. Juga termasuk kotoran hati adalah sifat hasad. Maka bersihkan hati dari sifat hasad ini, dengki, iri, melihat orang lain yang lebih baik dari kita, melihat orang lain yang lebih pintar dari kita, melihat orang lain yang lebih alim dari kita. Maka ini bentuk hasad yang khawatirnya jika tetap dibiarkan di dalam hati sedangkan dia dalam proses mempelajari ilmu agama khususnya, maka akan tumbuh perasaan dengki, iri kepada sesama thalibul ilm. Juga termasuk kotoran hati yang hendaknya dibersihkan adalah akidah atau keyakinan yang buruk serta akhlak yang buruk. Akidah, keyakinan yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang salah, syubhat-syubhat yang mungkin berada di dalam hati kita, atau hal-hal yang selayaknya tidak diyakini oleh seorang thalibul ilm. Ya. Seperti keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan dalam Islam, keyakinan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka hendaknya dibersihkan dari ini semua. Juga akhlak. Pentingnya membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela. Dan beliau memberikan perumpamaan, sebagaimana perumpamaan ini disebutkan oleh para ulama, ilmu itu seperti sholat yang tersembunyi. Seperti sholat yang tersembunyi dan ibadah hati. Yang mana kalau sholat yang terlihat itu dipersyaratkan untuk sahnya sholat harus suci dari hadas dan juga najis dari anggota tubuhnya. Demikian kalau sholat yang tersembunyi, yaitu ilmu. Maka dipersyaratkan harus suci hatinya dari berbagai macam hadas-hadas dan juga najis-najis hati. Baik. Kemudian yang kedua, kemudian berikutnya beliau mengatakan, wa idza thayyibal qalbu, dan apabila sudah diperbaiki hati itu, lil ilmi, untuk ilmu, dhaharat barakatuhu, maka niscaya akan nampak keberkahan dari ilmu itu. Wa nama, dan dia akan semakin tumbuh, kal ardi, seperti halnya tanah.
Idza thuyyibat jika diperbaiki li zar'i untuk ditanami. Nama zar'uha maka akan tumbuh tanamannya wa zaka dan akan semakin berkembang. Wa fil hadisi dan sedangkan dalam hadis disebutkan inna fil jasadi mudghatun sesungguhnya ada di inna fil jasadi mudghatan dan di dalam jasad itu ada satu gumpal daging idza salahat au idza saluhat saluhal jasadu kullu apabila baik bagus segumpal daging tersebut maka seluruh tubuh akan baik wa idza fasadat fasadal jasadu kullu dan apabila buruk maka buruk seluruh tubuh tersebut. Ala wahyal qalbu ketahuilah daging tadi adalah hati. Waqala Sahlun kata Sahl beliau dari Ibnu Abdillah termasuk para ulama yang zahid yang meninggalkan yang tidak mencintai dunia. Beliau mengatakan haramun ala qalbi atau haramun ala qalbin haram hukumnya atas satu hati an yadkhulahun nuru untuk dimasuki cahaya wa fihi syai'un sedangkan di dalam hatinya ada sesuatu mimma yakrahullahu azza wa jal dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau menyampaikan maka hati itu ibarat wadah ilmu. Yang mana kalau hatinya itu baik, maka akan tampak keberkahan ilmunya dan juga akan tumbuh. Seperti tanah. Seperti tanah. Tanah itu ketika dia tidak pernah dirawat ataupun yang selainnya, kemudian tiba-tiba ditanami padi misalkan, maka tidak akan tumbuh karena mungkin banyak masih banyak rumput-rumput liar, masih banyak tumbuh-tumbuhan liar yang bisa mematikan padi tersebut atau yang semisalnya tidak dirawat, tidak dibajak, tidak diberi pupuk, maka ya tidak akan menumbuhkan padinya. Sebaliknya, jika sebelum ditanami sudah diperbaiki dulu, sudah dibajak dulu, sebelumnya dibersihkan dulu rumputnya, kemudian dibajak, kemudian diberikan pupuk, ya, maka ketika ditanami padi, padinya akan bagus. Inilah ilmu. Dan di sini titik penting bahwasanya ilmu bukan hanya ilmu syariat, bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar pengetahuan. Ada titik yang penting dalam ilmu syar'i yaitu berkah. Keberkahan ilmu. Kalau kita cuma berbanyak-banyak hafalan, berbanyak-banyak kitab yang dikhatamkan, berbanyak-banyak guru yang dia belajar darinya atau berbanyak-banyak hadis yang dia hafalkan ataupun Al-Qur'an atau hafalan luar biasa, tapi tidak ada berkahnya sehingga ilmu tadi tidak membuahkan ilmu amal akhlak yang baik dan kebaikan-kebaikan bagi sekitarnya, maka ilmu ini hanyalah sekedar maklumat dan bisa jadi menjadi orang-orang yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengetahui bagaimana berinteraksi dengan ilmu agama. Dan musannif di sini menyebutkan satu hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim bahwasanya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika dia bagus atau dia jika baik maka baik segala macam anggota tubuh yang lainnya. Jika dia buruk maka buruk seluruh anggota tubuh yang lainnya. Dan segumpal daging adalah hati. Maka penting untuk memperhatikan masalah hati ini. Dan beliau juga menukil ucapan Sahal bin Abdillah ya. Itu dari bahwasanya haram hukumnya, maksudnya tidak mungkin bagi hati manusia akan dimasuki cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cahaya Allah Subhanahu wa taala apa? Ya maksudnya ilmu. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika mengadu kepada gurunya Waqi' bin Jarrah
Beliau mengatakan wa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Bahwasanya ilmu Allah itu adalah nur, cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk bagi hati orang yang bermaksiat. Taib. Yang kedua, adzani. Husnun niyyati fi talabil ilmi. Yang kedua, adab seorang menuntut ilmu adalah bagusnya niat di dalam belajar. Bi an yaksida bihi wajh Allah azza wa jalla. Dengan memaksudkan ketika belajar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal amala bihi, dan beramal dengannya, wa ihya syariati, dan menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi, dan menghidupkan hatinya, ya, maf'ul bih dari atau ataf pada wajah Allah, wa tahliyata batinihi, dan memperindah hatinya, wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ihi, dan dekat kepada Allah pada hari bertemu Allah, wa ta'arudha lima 'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, dan berusaha menggapai apa-apa yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang melakukannya, yaitu orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dari apa yang dipersiapkan Allah, yaitu keridhaannya dan juga keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, yang kedua yang penting adalah setelah membersihkan hatinya, diperbaiki niatnya. Benarkan niat dalam belajar. Apa alasan kita belajar? Apa motivasi yang mendorong kita untuk ngaji? Yang memotivasi mendorong kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat. Apakah kita belajar memang rasa kehausan kita terhadap pengetahuan, ingin mengetahui agama ini seperti apa, ingin mengetahui lebih dalam, ya, mengharapkan wajah Allah, menghidupkan syariat, ini niatnya yang benar. Ya. Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan yang maknanya adalah bahwasanya termasuk keikhlasan dalam niat adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Ini termasuk niatnya benar. Namun niat ini tidak mudah. Oleh karenanya beliau melanjutkan. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki niatku. Nah, karena ketika benar niatnya mendapatkan keutamaan yang besar, maka sesuai dengan balasan yang diberikan Allah, maka ini pun tidak mudah. Ya, ini pun tidak mudah. Oleh karenanya kaidah mengatakan ats-tsawabu 'ala qadri nasab. Bahwasanya balasan itu tergantung sesuai dengan kadar kesulitan. Maka ketika orang benar niatnya mendapatkan keutamaan yang mulia, maka butuh upaya yang lebih untuk memperbaiki niat tersebut. Dan beliau menyebutkan beberapa contoh niat-niat yang salah. Beliau mengatakan walayak sida awalayak sidu, dan tidak niat bihi dengan ilmu, dengan belajar itu apa? Al-aghrad dunyawiyah, keinginan-keinginan atau bagian-bagian duniawi. Min tahsilir riyasati, dari mendapatkan kedudukan, wal jahi, dan kemuliaan, wal mali, atau mendapatkan harta, wa mubahatil akrani, atau berlomba-lomba lebih utama daripada orang-orang yang selevel dengannya, wa ta'dhimin nasi lahu, dan penghormatan manusia untuknya, wa tasaddurihi fil majalisi, atau keberadaan dia di depan di dalam majelis-majelis, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Fa yastabdilul adna billadhi wa khair, maka dia sudah mengganti hal yang, ya, sudah mendudukkan hal yang rendah, menggantikan hal yang baik. Maka ini adalah diantara contoh-contoh niat yang salah dalam belajar. Ingin mendapatkan hal-hal duniawi. Ingin dia belajar supaya dalam niatnya supaya nanti bisa menjadi pemimpin di kaumnya, bisa menjadi orang terkenal, bisa mendapatkan harta yang banyak dengan ilmunya,
atau bisa menjadi lebih hebat daripada orang-orang yang mungkin seumurannya atau yang semisalnya, maka ini adalah semuanya niat-niat yang buruk. Dan kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya tentang adab seorang guru, tentang masalah hadis-hadis yang berkenaan, atau di awal-awal bab tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut hanya didapatkan bagi orang yang ikhlas dalam niatnya. Dalam satu hadis disebutkan ya, bahwasanya barang siapa yang mencari ilmu, ya, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa li gharadin minad dunya lam yajid arfal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari ilmu yang harusnya dicari untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas, namun dia mencari untuk tujuan duniawi, supaya dia kaya, supaya dia menjadi orang terkenal, supaya dia menjadi orang yang dihormati, supaya menjadi pemimpin ya dari satu kaum, supaya dia dipanggil seorang ustadz, dipanggil seorang guru, dipanggil seorang syekh atau yang semisalnya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yajid arfal jannah yaumul qiyamah. Dia tidak akan mendapati bau surga pada hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ucapan dari Abu Yusuf. Beliau mengatakan, qala Abu Yusuf rahimahullah. Namanya Abu Yusuf ini adalah Abu Yusuf, sahib Abi Hanifah, murid dari Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, ya kaum, wahai kaum, aridu bi'ilmikumullah ta'ala. Ya. Harapkanlah dengan ilmu kalian hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni lam ajlis majlisan qat anwi fihi an atawadha. Sungguhnya aku tidaklah duduk dalam satu tempat duduk sama sekali. Kemudian aku berniat di dalamnya untuk tawadhu. Ya. Untuk namanya ya menjadi orang yang biasa saja. Illa lam akum hatta a'luahum. Kecuali tidaklah aku berdiri kecuali aku sudah menjadi orang yang paling mulia. Maksudnya ketika niatnya itu tawadhu, niatnya supaya tidak terlalu dipuji-puji atau apapun ketika dalam satu majelis, maka ketika selesai majelis itu dia malah menjadi orang yang dipuji-puji dan dimuliakan oleh orang lain. Walam ajlis majlisan qat anwi fihi an a'luahum. Dan aku tidak duduk di dalam satu tempat duduk yang mana aku niatnya di dalam tempat duduk supaya aku nanti menjadi orang yang paling dimuliakan dan paling tinggi di antara yang lainnya. Illa lam akum hatta aftadih. Maka aku tidak berdiri kecuali aku sudah dibongkar aib-aibku. Menjadi orang yang malu di situ. Padahal niatnya apa? Ingin menjadi orang yang tinggi. Wal ilmu ibadah minal ibadat wa qurbatun minal qurab. Dan ilmu itu adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang ada dan takarrub dari takarrub yang ada. Fa in khalusat fihi niyatu lillahi ta'ala, maka apabila ikhlas bersih niat di dalam ilmu karena Allah Ta'ala, kubila wa zaka wa namat wa burikat au wa wa namat barakatuhu. Kubila wa zaka wa namat barakatuhu. Maka apabila ikhlas niatnya karena Allah, kubil, maka akan diterima wazaka dan akan tumbuh terus ilmu tadi. Wanamat barakatuh dan akan semakin berkembang berkahnya, berkah ilmu tadi. Wa in kusida bihi ghair wajhillah, dan apabila dimaksudkan dengan ilmunya selain wajah Allah, habita wa dha'a, maka akan hancur, akan hilang, wa khasirat safqatuhu, maka akan merugi akan merugi apa yang sudah dia azamkan, apa yang sudah dia inginkan. Warubbama safqah berasal dari safqah, makna sebenarnya adalah jabat tangan, jabat tangan, tapi ini diibaratkan sebagai orang yang memang benar-benar berazam akan sesuatu. Warubbama tafutuhu tilkal maqasida, rubbama tafutuhu tilkal maqasidu, ya, dan seringkali ya keinginan atau maksud-maksud ini tidak hadir pada dirinya, walayanaluha, dan tidak mendapatkan maksud-maksud yang tadi, fayakhibu qasduhu, maka
akan merugilah, maksudnya wa yadhi'u sa'yuhu, dan akan sia-sia upayanya. Ala kulli hal, adab yang kedua bagi seorang santri setelah dia membersihkan hatinya adalah niat yang benar dalam belajar. Ketika belajar, niat-niat yang benar. Jangan niat-niat karena apa? Dunia. Kemudian yang terakhir, ya mungkin kita akan baca 3 saja dari adab-adabnya. Qala musannif rahimahu ta'ala, tsalits, yang ketiga, an yubadira syababahu wa awqati umrihi ila tahsil. Menyegerakan waktu mudanya dari waktu-waktu umurnya, dan juga menyegerakan masa muda dan juga waktu-waktu di umurnya untuk mendapatkan, maksudnya mendapatkan ilmu. Wala yaghtarru bi khida'i taswifi wa ta'ammuli, dan tidak tertipu, wala yughtarru bi khida'i taswifi wa ta'ammuli, tidak tertipu dengan tipuan nanti dan juga angan-angan. Ya. Intinya adalah manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketika belajar, ada yang 3, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makanya kunci sukses ketika belajar bagi seorang santri adalah manajemen waktu, mengatur waktu. Makanya waktu ini termasuk hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dia memiliki keutamaan, dan dia akan menjadi satu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Ya. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih, bahwasanya la tazulu qadama ibni Adam hatta yus'alu an khamsah, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak akan melangkah kaki manusia hingga ditanya 5 hal. Di antara yang ditanyakan, wa an syababihi fima afnah wa an umrihi fima ablah, atau kama qala Rasulullah SAW. Tentang waktu masa mudanya untuk apa dihabiskan, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Makanya manajemen waktu bagi seorang santri itu penting. Ya. Ketika dia masih sangat-sangat muda, berbeda ketika dia sudah ada pekerjaan, ya, nyambi kerja. Maka seorang santri yang benar-benar farig di thalabil ilm, benar-benar dia kosong, dia fokus untuk belajar saja, berbeda halnya dengan santri, dia seorang pembelajar sambil menyambi kerja. Orang yang menyambi kerja berbeda halnya cara mengatur waktu, manajemen waktu ketika sudah berkeluarga. Yang berkeluarga berbeda halnya mengatur waktunya ketika dia sudah memiliki anak, dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena beliau mengatakan jangan tergoda, tertipu dengan ungkapan nanti atau angan-angan. Mungkin nanti saya akan gini. Mungkin nanti saja. Nanti saja. Taswif itu qaul saufa, aku akan. Tapi apa yang kita pikirkan langsung kerjakan. Jika itu memungkinkan. Jika tidak, catat, ingat-ingat, nanti akan dikerjakan. Ya, makanya ini penting. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi. Karena sesungguhnya setiap waktu atau setiap detik, setiap saat akan berlalu dari umurnya. La badala laha wa la iwadha anha. Tidak ada pengganti. Ya, badal dan iwad sama ya maknanya. Tidak ada pengganti dari waktu yang sudah terlewat. Wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi minal ala'iki syagilati wal awa'ikil mani'ati an tamami talab. Dan seorang talib hendaknya memutus semampu dia segala macam hal-hal yang menyibukkan, gangguan-gangguan yang menghalangi dari belajar. Ya, sebisa mungkin meminimalisir apa? Ya, HP misalkan, dengan scroll-scroll ya, melihat informasi-informasi yang mungkin tidak berharga atau mungkin tidak ada manfaatnya, bahkan masih naudzubillah, ya dihilangi. Lebih baik waktunya digunakan untuk menyimak kajian, menyimak dars, menyimak pelajaran, atau kalau tidak membaca buku, atau kalau tidak menulis. Ya, menulis. Ya, itu penting. Ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ya. Qaid saydaka bihibalin wathik. Bahwasanya ilmu adalah buruan dan penulisan itu adalah pengikat.
Kemudian beliau mengatakan, baik, qala wa badlil ijtihadi wa quwwatil jiddi fi tahsil. Ya. Dan memotong hal-hal tadi, memutus dari hal yang menyibukkan, hal yang menjadi penghalang dari kesempurnaan, dan ketika dia belajar ilmu, ketika dia mengeluarkan kemampuannya, dan hendaknya dia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Wabadal ya, seperti wabadal ya. Wabadal al-ijtihada wa quwwatal jiddi fi tahsil, dan dia mengupayakan sekuat mungkin untuk mendapatkan ilmu. Fa innaha ka qawati'at thariq. Karena sesungguhnya hal-hal yang mengganggu dari mengganggu waktu atau menghalangi waktu itu seperti perampok yang ada di jalanan. Walidzalika istahabbas salafu taqarruba anil ahli. Oleh karena sebagian para ulama salaf dulu suka jika menjauh dari keluarga, orang-orang terdekat. Wal wal bu'da anil watan, dan jauh dari negerinya sendiri. Alasannya mengapa? Li'annal fikrata idza tawazza'at qasurat. Karena pikiran itu, jika dia sudah berpikir yang macam-macam, bercabang, ya, kalau dekat dengan keluarga, kalau dekat dengan orang-orang terdekat, maka pikirannya akan bercabang. Ya, ke rumah ini cerita pakai dapat cerita ini, dapat keluhan ini, dapat macam-macam, akan bercabang. Nah, pikiran itu kalau bercabang dia akan menjadi pendek. Pendek dari apa? Andarkil haqa'iq wa gumudid daqa'iq. Jadi pendek sehingga tidak mencapai pengetahuan terhadap hakikat-hakikat ilmu dan juga hal-hal yang cukup rinci. Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi, sedangkan Allah menyampaikan, dan Allah tidak akan bisa jadikan di dalam hati seorang laki-laki dari dua hati di dalam tubuhnya. Ya, laki-laki itu fokusnya cuma satu. Ya, akan sulit untuk laki-laki fokus atau fokus lebih dari satu, itu akan sulit. Fokus lebih dari satu akan sulit. Wa kadzalika yuqalu, dan juga dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dirinya kepadamu hingga engkau memberikan seluruh bagian dirimu kepada ilmu tersebut. Wa naqal Khatib al-Baghdadi fil Jami' an ba'dihim. Dan Khatib al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' beliau mengatakan, qala la yunalu hadzal ilm la yunalu hadzal ilmu illa man abtala dukkanahu. Tidak akan didapatkan ilmu ini kecuali orang yang mau menutup tokonya, wa kharraba bustanahu, dan menghancurkan kebunnya, wa hajara ikhwanahu, dan meninggalkan teman-teman saudaranya, wa mata aqrabu ahlihi, dan meninggal kerabatnya yang paling dekat, falam yashhad janazatahu, hingga dia tidak hadir ketika jenazahnya dirawat. Wa hadza kulluhu, maksudnya perkataan ini bukan berarti kalau gitu, kalau thalibul ilmi berarti harus seperti itu, kalau punya toko jual aja, kalau enggak. Maksudnya ini kiasan bahwasanya memang ilmu itu butuh fokus, ya. Bahkan diibaratkan kalau masih ada toko, kalau tokonya nggak ditutup dia tidak akan fokus. Atau punya kebunnya nggak dibuang, nggak dihancurkan, nggak akan fokus. Punya saudara yang mungkin hidup bersamanya atau teman-temannya, dia tidak akan fokus. Punya keluarga yang dekat dengannya, tidak akan fokus. Wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghatun fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Beliau memberikan penjelasan Ibnu Jamaah, beliau atau masih kalam dari Al-Khatib ya. Beliau memberikan penjelasan ini semua jadi seperti tadi, ya, tidak akan datangkan ilmu orang yang sampai menutup tokonya dan seterusnya. Ini semua meskipun di dalamnya ada sisi mubalaghah, berlebihan kok sampai segitunya gitu. Tapi maksud dari nasihat ini adalah bahwasanya harus wajib hukumnya ketika belajar itu apa? Jam'ul qalbi wa ijtima'ul fikr. Itu mengumpulkan hati dan memfokuskan pikiran.
Ya, maka ini maksudnya. Wakila dan dikatakan amara ba'dul masyayikh atau masyayikh taliban lahu binahwi ma rawahul khatib. Hanya ada sebagian guru yang memerintahkan muridnya seperti yang disebutkan Al-Khatib tadi, fakana akhir ma'amaruhu bihi anqal. Dan terakhir yang diperintahkan dari guru tadi, beliau mengatakan pada muridnya isbagh thawbaka kaila yashghalaka au kaila yushghilaka fikru ghaslihi. Wenterlah, warnainlah bajumu dengan warna yang gelap maksudnya, supaya kamu tidak terlalu bingung atau tidak terlalu memikirkan untuk cuci baju. Supaya kalau kotor nggak terlalu terlihat gitu. Ya, bahkan sampai segitunya. Maksudnya apa ya? Maksudnya nasihat ini benar-benar fokus ketika belajar. Wa mimma yuqalu 'ani Syafi'i annahu qala, diriwayatkan dari Imam Syafi'i beliau mengatakan lau kulliftu syira au lau kulliftu, ya di sini tulisannya syira au syira, tapi di sini ada ya di nuskhah yang kita punya dari terbitan apa ini? Maktab Ibn Abbas. Tapi mungkin yang benar dalam beberapa naskah syira ya dengan alif dan hamzah ya. Lau kuliftu syira ubasalah lamma fahimtu masalah. Ini ungkapannya bagus dari beliau. Kalau seandainya aku diperintah untuk membeli satu apa namanya, satu bawang ya, satu bawang lamma fahimtu masalah, aku tidak akan bisa memahami satu masalah. Beliau mengatakan, bahkan sampai diperintahkan untuk membeli sesuatu itu bisa mengganggu apa? Fokusnya. Bisa mengganggu apa? Mengganggu fokusnya. Oke, demikian. Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.